Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah limpahan karunia taufik hidayah dan juga inayahnya di kesempatan malam yang mulia ini. Allah kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita semua di majelis yang insya Allah selalu dicurahkan oleh Allah rahmat dan juga keberkahan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ampunan dosa, cucuran rahmat dan juga keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita yang berikutnya melanjutkan kajian yang telah lalu, halaman 11. Kalau bahasa Arabnya 3 baris dari bawah, yang tulisan Arabnya 3 baris dari bawah. Wa yahsulu bikulli khashinin. Terjemahannya 7 baris dari bawah. Bersiwak bisa memakai tiap benda yang kasar. Dah, bahasa Arabnya 3 baris dari bawah, bahasa terjemahannya 7 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahsulu bikulli khashinin la usbu'ihi wal araku aula summa an-nakhlu wa yustahabbu ayyastaka biyabisin nutiya bil ma'i. Amun di sini nudiya, nutiya dal yang tasdid, nutiya bil ma'i wa yastaka ardan illa fil lisani wa ayyadahina ghibban wa yaktahila witran wa yaqussa syaribu. Bersiwak bisa memakai tiap benda yang kasar, namun tidak bisa dengan memakai jari sendiri. Kayu arak paling utama, disusul berikutnya kayu dari pohon kurma. Sunnah bersiwak memakai kayu kering yang dibasahi air, kecuali terhadap lidah. Dan sunnah memakai minyak rambut jarang-jarang, bercelap dengan jumlah usapan ganjil, mencukur kumis. Nanti baru kita lanjut lagi, sampai situ dulu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi masih kita menjelaskan tentang masalah bersiwak. Jadi kemarin sudah fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya daripada menggunakan siwak. Salah satu di antara manfaatnya lagi, siwak itu bisa menyebabkan atau
bisa menjadikan mata kita ini terang. Jadi mun bersiwak, pandangan kita ini jelas, terang. Kemudian yang berikutnya termasuk di antara keutamaan siwak juga, wa yudhibus suda. Orang kalau sakit kepala, nah obatnya itu siwak. Ya, jadi amun rancak bersiwak, ya insya Allah kada penyakitan kepala, kuati bersiwak, ya, karena bisa menghilangkan sakit kepala. Wa yusahhihul ma'iddata wa yuqawwiha, dan menyehatkan lambung dan menguatkan. Jadi sehat perut besar kita ini, lambung kita, dan juga jadi kuat. Nah yang mungkin jarang kita dengar yang ini, wa yurisul ghina wal yusra, mewariskan kaya. Orang bersiwak tuh ya mewariskan kaya, tapi tetap ibu gawi. Namun bersiwak aja sugih ya ada. Ya. Artinya ikhtiarnya tetap, tapi jalannya mudah. Jadi bilanya rajin bersiwak, insya Allah rezekinya lancar. Ya, jadi rajin aja bersiwak. Apalagi gawian kada tapi ada bersiwak aja. Sambil menghadam informasi kan, siwak. Tapi ada aturannya juga, tidak untuk dijadikan mainan. Kemudian wayubti'us syaib, bagi yang belum tumbuh uban, nah kuati bersiwak alambat uban. Ya, kalau rambutnya masih hitam, namun sudah beruban, awal lagi ada beruban sudah. Jadi manfaat siwak itu melambatkan tumbuhnya uban. Ya sering-sering bersiwak, insya Allah lambat tumbuh uban. Ya kalau udah ada selain dua lain, ya rajin bersiwak insya Allah. Ya walaupun gede hitam lagi, tapi lambat yang lain bertumbuh. Kemudian manfaat siwak lagi, wa yuzilul qalah wa sufratul asnan wa yashuddul lithah, bisa menghilangkan karang gigi, ya bersihkan mulut, menghilangkan karang gigi, dan juga menguatkan gusi. Jadi kalau bersiwak itu insya Allah gusinya kuat. Yang paling besar di antara manfaat siwak itu wa a'zamuha annahu yuzakkiru syahada indal maut, bisa mengucap dua kalimat syahadat ketika wafat. Nah ini yang paling utama, dan fadilah terbesar di antara siwak itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Ya, amun sudah wafat dalam keadaan mengucap dua kalimat syahadat, dijamin masuk surga. Ya, nah jadi itu diantara keistimewaan orang yang bersiwak. Nah siwak ini memiliki beberapa tingkatan keutamaan. Jadi yang paling tinggi derajatnya itu pakai ini, kayu siwak, namanya kayu arak. Ya, orang kita nyambat siwak. Jadi ini derajat yang paling tinggi, pakai kayu arak. Kalau misalkan tidak ada kayu arak, nah baru turun derajat yang kedua. Cuman kalau untuk pahalanya tetap dapat, keutamaannya berkurang. Yang kedua jaridun nakhli. Ngalih dua di kita pelepah kurma, jarang ada kurmanya.
Pohon kurma ada banyak di sini. Ya. Kalau tidak ada, summa'ud zaitun, pohon zaitun. Amun pohon tin ada di kita. Kalau zaitun ulun kan semua belum melihat. Amun buahnya alhamdulillah semua makan, cuman pohonnya belum tahu kayak apa. Kalau tin di kita pun hidup. Ya. Jadi yang ketiga itu pohon zaitun. Kemudian yang keempat, kalau tidak ada juga, summa kullu 'udin raihatun illa raihan. Bebas pohon yang ada batangnya, kayunya, terserah pohon apa saja yang penting harum. Itu derajat yang keempat. Setiap kayu yang wangi, misalkan ada kayu cendana, misalkan, tapi cendana tuh kalau mudanya wangi, kayak gaharu tuh. Gaharu tuh kan bukan sebatangan tuh jadi gaharu. Ya, kalau kita lihat prosesnya di video-videonya tuh, disengaja disuntik, jadi dibikin kayak macam merusak, ada warna hitam-hitam di tengah-tengah kayu tuh. Nah, itu yang gaharunya, bukan sebatangan tuh. Ya, jadi setiap kayu yang harum, ya, pohonnya, batangnya itu yang harum, itu masuk derajat yang keempat, kecuali pohon raihan. Mending kita kesesuaian dengan pohon raihan. Ya, ini pohon beracun. Ya, jangan jadikan siwak, bisa bengkak bibir. Ya, syukur-syukur kalau bengkak bibir kepada orangnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kenapa? Sebab ada sebagian ulama yang mengatakan, mana tahu kena kan, tulak ke Arab. Nah, ini pohon raihan namanya. Dari namanya kan bagus. Yurisul juzam. Orang kalau pakai itu jadikan siwak, kulitnya nih merah, nanti lama kelamaan berubah jadi hitam. Setelah hitam tuh langsung pecah. Habis pecah itu nanti kulitnya, dagingnya jatuh, rontok, tinggal tulang. Itu kalau pakai pohon raihan, menyebabkan penyakit juzam, rontok kulitnya sama dagingnya pakai itu. Ya, jadi jangan sesekali tidak pakai siwak, pakai pohon raihan. Kalau tidak ada juga pohon yang harum, batang yang harum, bebas. Terserah hendak kayu apa aja boleh. Kayu mana terserah aja. Ya. Tulak ke anu tuh apa, bangsal-bangsal minta yang bekas potongannya saya ikat. Nah, ditarah bikin bulan-bulan ini nih, wit siwak. Oh ya, orang bagi sejengkal itu. Ya. Pokoknya baqiyatul a'wad, pohon apa aja, ya, kayu apa aja boleh. Ini derajat yang kelima. Kemudian keafdalan yang berikutnya, ini misalkan kita sudah dapat kayu arak. Kayu arak itu yang paling afdal, yang kering basahi dengan air. Itu yang paling afdal. Summal munadda bima'il wardi, boleh juga, cuman yang paling afdal pakai air. Boleh juga dibasahi dengan air mawar. Basahi pakai air mawar. Kalau ada orang yang jual siwak yang pakai kemasan tuh, enggak berbungkus, nah itu agak unik juga tuh, entah pakai apa. Dia bisa bertahan berbulan-bulan tapi tetap basah. Tapi kalau udah kita buka kering, mesti bertahan di plastik tuh. Ya, itu kada alami lagi, dan ada campuran pengawetnya. Ya, jadi yang paling afdal itu dibasahi dengan air. Kemudian derajat yang kedua pakai air mawar. Kalau tidak ada air, tidak ada air mawar, sebelum dipakai kucuk dulu. Ya, dibasahi pakai air liur kita sendiri. Jangan pakai liur kawan. Pakai air liur kita sendiri. Dulu. Nah, jangan bantu pakai. Kalau tidak dibasahi, cari yang lembab.
yang lembab, yang hanyar dipotong. Kemudian kita ngalih cari yang itu. Nah, mun kedada juga marah yang kering, sekering-keringnya pun tidak apa-apa. Ya. Nah, itu keutamaan bersiwak. Kemudian cara pakainya dengan tangan kanan ini siwak. Jempol dan jari kelingking di bawah begini. Kemudian 3 jarinya di atas, cuman jempolnya gini. Nih. Nah, dimulai dari sebelah kanan. Amun kita bikin angka 8 miring. Angka 8 kan gini. Nah, bikin angka 8 miring dari sebelah kanan. Nah, ini namanya arutan, melebar. Jangan gini. Begisang gini. Ini kaifiyah afdalnya, cara yang utamanya melebar. Nah, 3 kali balik. Kemudian untuk lidah baru gini nanti lurus. Amun gigi jangan lurus gini, lebar gini. Kalau lidah nanti baru. Nah. Makanya diantara manfaat siwak ini yazidul fasahah. Orang yang tadinya kada tapi rohoi bebacaan, maksudnya kada rohoi itu dia orang Banjar apa bahasa kada pas. Nah, kurang pas bacaannya, mohon maaf, aja bisa jadi error. Nah, itu yazidul fasahah itu pakai siwak, nambah kefasihan. Makanya setelah gigi nanti baru lidah. Nah, jangan gini juga lidahnya. Ya, gini belurus. 3 kali. Kemudian untuk siwaknya, jengkal kita jangan lebih dari 1 jengkal. Ini disawat sejengkal. Kelihatan ya jengkal kita, jangan lebih dari 1 jengkal dan jangan terlalu pendek. Sama yang diikat di ujung tasbih sini, ini selima dapatnya. Lurus banget. 2 tahun yang ngucup itu. Dicuci kada, dia kada. Ya bila tasbihnya hilang juga sih Pak. Ya. Nah, itu tidak afdal. Jadi siwak itu tidak lebih dari 1 jengkal, tidak kurang dari 4 jari. Nah, 4 jari nih. Berarti minimal segini. Nah, jangan lebih dari 1 jengkal, jangan kurang dari 4 jari. Jadi jangan terlalu handal. Ya, ya. Yang terlalu handal banget. Kalau yang jualan orang di pasar-pasar itu udah pas dah sebenarnya ukurannya, jangan ditatak lagi. Kecuali kalau kita nukar ada yang di Mekah atau Madinah tuh yang masih panjang segini. Nah, itu potong kalau itu. Ya. Jadi jangan lebih dari 1 jengkal, jangan kurang dari 4 jari. Kemudian ini siwak baru. Siwak baru tuh kayak ini modelnya. Ujungnya. Ini manfaatnya kurang. Bahasa Banjarnya dumul. Ya, bikin berserat. Nah, jadi kulitnya dikupas dulu sedikit. Nah, contohnya gini. Kupas sedikit kulitnya, kemudian digigit ujungnya. Jadikan kayak sikat gigi jadinya. Makanya sebenarnya siwak itu bukan asal makai gitu aja, bersihkan gigi sekaligus membersihkan gigi dan buat gigi itu jadi kuat. Nah, jadi digigit ujungnya. Nah, jadinya berserat gini. Nah, berserat. Nah, itu yang dianjurkan. Kemudian disunnahkan ya bersiwak itu baca doa. Kemarin sudah kita sampaikan doanya. Niatnya dulu, niatnya nawaitu sunnatal
istiyaki. Amun kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, aku berniat sunnah bersiwak. Aku berniat sunnah bersiwak. Ya. Mun misalkan kita biasa bangun guring itu dan gosok gigi, cari siwak ke dada. Sikat gigi itu diniatkan dalam hati, aku niat sunnah bersiwak, dapat pahala siwak. Karena setiap bangun tidur kita sunnah bersiwak. Jadi pas bangun guring gosok gigi langsung niatkan nawaitu sunnatal istiyaki, aku berniat sunnah bersiwak. Karena hanya baca doa. Apa doanya? Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah dengan siwak ini gigi-gigiku. Wa syudda bihi lazati, nawaitu sunnah. Kena ulun tuliskan. Dan kuatkanlah gusiku. Wa afsih bihi lisani, dan fasihkanlah dengan siwak ini lisanku. Wa barik li fihi, dan berikan keberkahan kepadaku fihi, pada siwaknya, pada siwak ini. Wa asbitni alaihi, dan tetapkanlah atasku, wahai zat yang maha penyayang, ya arhamar rahimin, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi pas bersiwak dalam hati niat nawaitu sunnatal istiyaki. Karena bila sudah bersiwak hanya baca doa, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lazati wa sabbit bihi lahati wa awsih bihi lisani wa barik li fihi wa azbitni fi alaihi ya arhamar rahimin. Hah? Lain itu siwak. Itu kada siwak, ada artinya. Siwaka itu selain muka. Siwaka juga. Ya. Oh enggak, lain. Sama kayak ini. Pas doa hari Jumat. Ini kalau kita baca doa ini, satu riwayat menyebutkan 4 kali, satu riwayat bilang 3 kali, satu riwayat bilang cukup baca sekali. Terserah, pilih. Tidak baca sekali boleh, 3 kali boleh, 4 kali boleh. Kalau 4 kali dalam kitab ini 4 kali anjurannya. Apa doanya? Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi fadlika amman. Itu siwak juga, lain siwak inilah. Siwaka itu tulisannya, siwaka selain engkau. Jadi kita tuliskan dulu. Pertama lafadz niatnya. Baik. Tapi lafadz niat ini sunnah melafadzkan yang intinya itu dalam hati. Artinya kalau dalam hati kita terserah tidak bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Lafadz niat siwak. Nawaitu
sunnatal istiyaki. Kemudian doa bersiwak. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lasati lisati wasabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa bitni ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah bayyid bihi asnani, putihkan dengannya gigi-gigiku, wa syudda bihi lisati, dan kuatkan dengannya gusiku, wa sabbit bihi lahati, dan tetapkan dengannya lahati. Lahati itu langit-langit atas, daging langit-langit atas. Wa afsih bihi lisani, fasihkan dengannya lisanku, wa barik li fihi, dan berikan keberkahan kepadaku padanya, wa asbitni, dan tetapkan aku ya arhamar rahimin, wahai Zat yang maha pengasih, wahai Zat yang maha penyayang. Nah jadi itu doanya. Jadi bila hendak bersiwak, niat aja dalam hati, aku berniat sunnah siwak, atau kalau bahasa Arabnya nawaitu sunnatal istiyaki. Kita lanjut dulu. Kemudian wa yasulu bi kulli khashinin, dan siwak ini juga sah hukumnya dengan setiap sesuatu yang kasar, termasuk kain. Ya, ujung baju boleh menggedam bawa siwak.
Sebab bila kita kada bersiwak sembahyang 2 rakaat dapatnya. Tapi bila kita bersiwak dapat 70. Lumayan. Ya. Jadi untuk dapat pahalanya, artinya wayah sulubikul khashinin itu dapat pahala sama kayak orang bersiwak kayu juga, walaupun bukan kayu. Setiap sesuatu yang kasar, dengan syarat sesuatu yang kasar itu bendanya suci. Kecuali kalau benda yang kasar itu tangannya sendiri, jarinya sendiri. Mau jadi orang boleh asal dapat izin. Namun jarinya sendiri yang masih nempel itu kada sah. Tapi kalau jari orang meskipun masih nempel bila beizin sah. Pas salaman tadi ada terjempai tangan pina agak kasar. Nah, ingat kan kita Belanda usiwak minjam. Ya, mau minjam gitu aja mungkin ya kada hendak tunjuki 50 koreng lainnya. Nah, maka belawas yang menikahkan 50.000 satu mata yang basuh ya. Jadi kalau misalkan jari orang lain masih nempel boleh coba. Itu kalau pakai jari. Kecuali kalau jarinya sudah terlepas. Nah, kalau jari sudah lepas boleh. Jarinya sudah terlepas. Pakai jarinya sendiri yang sudah terlepas boleh, tidak apa, terputus misalkan. Dengan syarat kasar, jarinya kasar. Kemudian wa yustahabbu an yasta'anis, sudah tadi kita bahas. Wal araku aula summan nakhlu yustahabbu yastaka biya bisin dia bil ma yastaka ardan ila fil lisan. Yang selanjutnya. Dah, sampai segitu dulu kita bahas bab siwak. Nah, kita lanjut bahasan yang berikutnya, wa ayyudahina ghibban. Ini kalau kata guru kami dulu bukan meminyaki rambut aja, meminyaki badan. Menurut orang ini apa meminyaki badan ngarannya? Lain belulur. Kalau belulur tuh buang daki kan, yang pokoknya berminyak sebadanan dengan padu. Apa tuh bu ngarannya bu? Iya macam kayak hand body, cuma pakai hand body. Apa ngarannya? Meminyak adalah kalau di kita meminyaki kayak orang burut tuh, cuma bukan diurut, nah, diminyaki itu dada. Pakai hand body paling lain bekas air. Jadi kalau kata guru kami dulu, kalau badan kita nih mau terjaga kesehatannya, misalkan sebulan tuh agak sekali kah, jangan setiap hari ya, walot. Sunnahnya, anjurannya, afdolnya bukan sunnahnya, anjurannya itu pakai minyak zaitun ya. Nah ini yang disebut wa ghibbanid dahin wa ayyudahina ghibban. Jadi meminyaki, memakai minyak itu jarang-jarang, terserah minyak rambut, termasuk badan, sebadanan tuh diminyaki, kayak diluluri pakai minyak ya. Udah gitu aja, ada minyak aja sebadanan, sebulan sekali, 3 bulan sekali kah ya. Nah, itu sunnah hukumnya. Waktan ba'da waktin indal hajat, apalagi kalau memang ada hajat, misalkan kalau musim panas kah ya, kalau di daerah Arab musim dingin yang perlu pakai minyak, karena kalau musim dinginnya kering nih, kulit kita nih pecah-pecah, getal ya, jadi pakai minyak, pakai hand body ya. Tahunya pakai hand body itu waktu di sana, waktu di Hadramaut dulu, karena kalau musim dingin habis ketawa walaupun lucu, kedua ini buka mulut terlalu lebar. Bila terlalu lebar rapid sini sama sini, itu kalau sudah sobek ini kering, jadi ya bila demuin tak darah di sini
itu sembuhnya lama. Nih sama sini antara jari-jari nih kalau musim dingin, habis lukaan sih pecah. Makanya ya santri-santri itu kalau hendak guringan masing-masing pakai pakai hand body ya, pakai krim tuh. Ada yang berbungkus plastik betisnya, plastik kantong asoy, diminyaki dulu. Apa ini ya kayak perudan, tumitnya tuh udarai. Jadi kalau ninjak selimut tuh sangkut, ya lengket di tumitnya tuh. Nah, jadi pakai dulu, diolesi embody itu, ya bungkus pakai kantong asoy, hanya ringan. Ya, itu kalau musim dingin tuh biasanya macam itu. Ya, apalagi kalau memang lagi hajat seperti itu, maka sunnah kayak minyak. Kemudian wa ayyaktahila witran, dan ini sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk di antara kebiasaan keseharian Rasulullah itu setiap hendak guring pakai celak. Bukan bini kita aja Pak, kita pun sunnah. Ya cuman kita ini mundi kita ini sudah biasa. Kena irang mata kawan apa matanya. Nah kita sudah biasa. Tapi kalau lihat orang Arab, ya matanya itu hitam semua. Ya ini sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu bercelak bila hendak goreng sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Ulun di sini sebenarnya rasa ada ulun juga. Namun di pondok dulu bisa ya bercelak. Ya, namun di sini itu Pak, di kita nih agak aneh sedikit. Ini Ustaz tuh hirang mata. Padahal sunnah. Nah itulah kita nih. Yang paling kada sudah kita ngamalkan. Ya, amun bagus lagi kan kalau memang bisa diamalkan amalkan. Jadi sunnah 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri. Mulai terserah lah ya tuh Bang. Wa yaqus syariba, sunnahnya itu 3 kali, tadi sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Kemudian sunnah yang berikutnya dan memotong atau mencukur kumis. Kalau guru kami almarhum Habib Salim itu cuma jenggot yang dipanjangkan, kumis ya. Tapi beda-beda thariqah guru. Kalau Abu ya Amir Hamzah ya, beliau mungkin karena tidak ada jenggotnya di kumis. Ya, sunnah yang cukur kumis itu sebenarnya sunnahnya bukan habis, masih ada disisakan sedikit. Cuman kalau thariqahnya almarhum Habib Salim itu habis. Almarhum Habib Salim, kemudian almarhum Habib Abdullah bin Syihab, itu kalau cukur kumis cukur habis, nah cuma jenggot panjang, jadi menjenggot kada kumis ya cuma dicukur ya. Amuninya kada ada yang tumbuhnya, kada kawai lupa ya. Jadi sunnahnya hatta tabina hamratus syafatain bayanan zahiran. Jadi nyukur kumis itu sampai nampak 2 merah bibir. Jadi jangan terlindung. Jangan melihara kumis. Ya paling kalau udah makan yang gulai-gulai itu, di sini nguring, di sini kumisnya panjang. Jadi sunnahnya dipotong kalau panjang macam itu. Sampai nampak, minimalnya itu nampak merah bibir. Ya. Kemudian yang berikutnya wa ayyuqal limadzufra. Nah, lanjutan sebelahnya yang berikutnya, dan sunnah yang berikutnya memotong kuku. Nah motong kuku di beberapa kajian kita sudah sampaikan, nah kita ulang lagi. Motong kuku ini sunnahnya harinya dalam seminggu cuma 3 hari, hari Senin, Kamis sama Jumat. Apa fadilahnya? Disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, qassul adhafiri yawm as-sabti akalah. Memotong kuku di hari Sabtu itu menyebabkan akalah. Kalau kata almarhum Habib Salim, akalah itu orangnya rakus.
Motong kuku hari Sabtu itu menyebabkan rakus ketujuh makan, tapi kada mau kenyang. Hendak memakan aja, tapi kada mau kenyang. Ya, pokoknya lindung sedikit, lingah sedikit, mie ayam. Setelah lagi bakso. Ini hilang semua, mana sih anu tadi? Nasi goreng aja. Nah, makan aja. Kada dihitung lagi, tidak ada lagi pakai 3 kali sehari. Bilanya ada selera makan. Jadi selera itu timbul terus sebab motong kuku hari Sabtu. Tidak dianjurkan untuk kita sendiri motong dan untuk anak kita. Nah, kita yang lolos tuh jangan dipotongkan kukunya hari Sabtu. Itulah yang mau makan. Ya. Tapi jadi kesempatan daripada kita nukar obat, bagus motong kukunya hari Sabtu, jadi biarnya berselera lain pula. Kisahnya macam itu. Ini efeknya lebih baik. Ya, akalah disebutnya rakusan. Ya kalau sampai berdaging, kalau terus-terusan macam itu, nah kan tidak bagus. Jadi jangan potong kuku di hari Sabtu, menyebabkan akalah. Yabdu fima yalihi tudhibul barakah. Mengiringi hari Sabtu itu menghilangkan keberkahan. Berkah itu banyak, berkah umur, berkah harta, berkah keluarga, berkah tempat tinggal, berkah rezeki yang Allah titipkan banyak. Jadi secara umum motong kuku hari Ahad itu menyebabkan berkahnya dihilangkan oleh Allah. Banyak keberkahan yang dihilangkan. Asul adhafiri yawm as-sabti akala yabdu fima yalihi tudhibul barakah wa alimun wa fadilun alimun yabdu bitilwihima. Kealiman dan keutamaan akan Allah berikan bagi yang motong kukunya di hari Senin. Jadi motong hari Senin itu bagus, diberi oleh Allah keutamaan. Jadi kealiman, keutamaan hari Senin. Ya, kalau mau dapat kealiman, keutamaan hari Senin. Wa in yakun fi tsulasa fahdharil halakah. Dan apabila memotong kukunya di hari Selasa, maka hati-hati bisa celaka. Bisa pas lagi motongnya tangannya luka, atau habis motong tuh mendapat musibah, macam-macam. Celaka tuh banyak secara umum juga. Macam-macam celakanya. Sakit ke apakah? Ya, itu kalau motong kukunya di hari Selasa. Wa yurithu su'a fil akhlaqi rabi'uha. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, kalau motong kuku di hari Rabu itu mewariskan akhlak yang buruk. Jadi bisa mewariskan akhlak buruk. Nah, yang mewariskan akhlak buruk ini bukan motong kuku hari Rabu aja. Orang yang terus-menerus makan daging selama 40 hari itu mewariskan akhlak yang buruk. Tidak makan daging selama 40 hari, kata Sayyidina Ali. Man tarakal lahma arba'ina yawman sa'a khuluquhu. Siapa yang kada makan daging 40 hari, ya, maka akhlaknya akan berubah jadi buruk. Apalagi mun pas setahun sekali pas kurban Belanda. Wah. Kada bisa beda lagi. Ya. Jadi kata Sayyidina Ali, siapa yang kada makan daging berturut-turut 40 hari, nah itu bisa yughayyirul akhlak. Fi riwayah sa'a khuluquhu, buruk akhlaknya. Ya. Jadi ibu-ibu bila lawas banget abahnya kada makan daging padakan di Sayyidina Ali, ya. Tapi bukan untuk dalil makan daging, itu kejujuran. Tapi pula ada efeknya juga kalau daging terus dimakan, walaupun tensinya normal, kolesterolnya bagus, ya. Waman dawama ala lahmi, siapa yang mudawamah terus-menerus makan daging, qasaqan 40 hari dirutinkannya, setiap hari makan daging, keras hatinya. Nah, itu jadi. Jadi sedang-sedang lah, setengah bulan sekali kambing atau sop tunjang lah, ya.
Jadi kalau misalkan nunggu kurban aja itu bisa ke bagian kupon tuh meradang. Ya, kawan setahun sudah bisa makan daging nih. Kupon pula ada bagian. Ya. Jadi jangan terus-terusan, jangan juga kelawasan kada makan daging. Nah, jadi kembali ke motong kuku tadi. Jadi kalau motong kuku di hari Rabu, riwayat yang pertama menyebutkan yurisul akhlaq warabiha wa in yakun fi sulasa fahdharil halakah wa yurisus su'a fil akhlaqi rabiha, mewariskan akhlak yang buruk motong kuku di hari Rabu. Tapi di riwayat lain dulu pernah almarhum Bib Salim bercerita ada seorang soleh, orang alim, membaca satu hadis tentang motong kuku hari Rabu itu bisa menyebabkan penyakit kusta, penyakit kulit. Ketika diteliti hadisnya ini riwayatnya lemah, ada kuat hadisnya nih. Ya, orang alim ngerti hadis nih. Ini hadis yang lemah, ini hadis yang kuat, ya. Sehingga karena beliau ini membaca hadisnya ini lemah, walaupun efeknya bisa menyebabkan penyakit kulit, ya dia tetap motong kukunya di hari Rabu. Rabu motonglah kuku. Setelah motong kuku, ya Allah takdirkan memang mujarab langsung terbukti timbulan penyakit kulit di badannya. Kejut dia. Diteliti, ditengoknya hadisnya riwayatnya lemah kok. Ini tetap kena penyakit kulit, efek dari motong kuku hari Rabu. Kan dia orang soleh, orang alim, malamnya mimpi jumpa Rasulullah. Mimpi jumpa Rasulullah semacam kayak protes lah. Ya, artinya ini hadisnya Rasulullah lemah riwayatnya, tapi kenapa tetap saya kena penyakit kulit? Di dalam mimpinya kata almarhum Salim, Rasulullah mengatakan hadis itu walaupun lemah, hadis itu tetap dari Nabi. Walaupun lemah, makanya kita kalau hendak beramal untuk penyemangat ibadah, walaupun hadisnya lemah, boleh kita pakai untuk penyemangat ibadah. Namanya fadailul amal. Kecuali kalau untuk hukum menentukan haram, halal, nah ini jangan pakai yang lemah. Tapi kalau untuk penyemangat ibadah, tidak apa-apa. Jadi kata Rasulullah, yang namanya hadis walaupun lemah tetap datangnya dari hadis itu kan 3. Yang disebut hadis itu ucapan Nabi, hadis. Perbuatan Nabi walaupun beliau tidak mengucapkan tapi beliau melakukan, itu juga hadis. Yang ketiga, persetujuan Nabi. Rasulullah tidak mengatakan, Rasulullah tidak melakukan, tapi Rasulullah menyetujui. Seperti pada suatu hari ketika Rasulullah melihat para sahabatnya masak bombah, biawak, dimasak oleh sahabat. Rasulullah nengok, Rasulullah tidak makan, Rasulullah tidak nyuruh, tapi Rasulullah tahu mereka sahabat itu masak biawak tadi. Rasulullah tidak menegur. Ini juga menunjukkan persetujuan Nabi, juga hadis. Maka biawak itu halal, tapi lain biawak di kita apalah? Nah, biawak yang di kita tuh mati kita makan itu. Kata guru kami dulu Syekh Toha Al-Humaidi, biawak tuh kalau yang ada kuning warna, kalau di kita tuh ada yang kuning-kuningnya tuh. Ya, ada warna kuningnya sedikit. Itu kalau makan beracun tuh, Pak. Ini biawaknya biawak gurun. Jangan biawak yang dikotok, selesai kita nah. Ya, jadi bomba. Memang kalau kita lihat di kamus bomba itu artinya biawak. Cuman biawaknya lain biawak di kita. Ya, bahaya ada yang beracun. Ya, biawak-biawak tuh. Nah, jadi hasilnya tadi setelah mimpi jumpa Rasulullah, kata Rasulullah yang namanya hadis itu datang dari. Artinya ulama ini tersilap lah ya, khilaf. Setelah itu dalam mimpi diusap oleh Rasulullah, sembuh seketika, bangun sudah dalam keadaan baik. Ya, artinya ini wanti-wanti, hati-hati ya walaupun hadisnya lemah. Jadi motong kuku hari Rabu ada 2 riwayat. Riwayat pertama menyebabkan akhlak yang buruk, riwayat yang kedua bisa menyebabkan penyakit kulit. Kemudian wafil khamisil ghina liman salakah. Bagi yang motong kuku di hari Kamis akan mewariskan kaya. Nah, itu mau anda kaya, udah ketahuan. Nah, taki kuku hari Kamis. Ya, berarti anda kaya. Kata Rasulullah SAW,
Man arada ayyamina minal faqri wa siqayatal ama wal junun falyuqallim adhafirahu yawmal khamisi ba'dal asri. Falyuqallim adhafirahu yawmal khamisi ba'dal asri, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang kepengen aman, satu dari fakir, dua aman dari buta, tiga aman dari gila, maka potonglah kukunya di hari Kamis setelah asar. Bukan dari pagi, imbah asar. Amun hendak aman dari fakir, aman dari buta, aman dari gila, jar Nabi potong kuku habis asar hari Kamis. Jadi motong kuku di hari Kamis itu menyebabkan kaya. Terakhir, fil khamisil ghina liman salakah wal ilmu wal hilmu zida fi urubatiha faftaqu nusukah. Wal ilmu keilmuan, wal hilmu kelemah lembutan, zida akan ditambah oleh Allah bagi yang motong kuku di yaumul arubah. Dulu hari Jumat itu disebutnya yaumul arubah. Wah, ini Jumat ya. Jadi motong kuku di hari Jumat itu ditambah keilmuannya, ditambah kelemah lembutannya. Nah, jadi bagus motong kuku hari Jumat. Tapi bila hendak subuh hari Kamis ya. Dan makruh Senin potongnya kanan, Kamis kiri, Jumatnya betisnya, kuku kakinya, jangan, makruh. Jadi kalau motong itu semua harus habis, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, jangan tangan aja, kaki ditinggal, makruh, makruh. Nah, di sini ada beberapa kaifiyah. Kaifiyah yang pertama diantaranya, motong kuku itu mulainya dari sababatil yumna, telunjuk tangan kanan sampai kelingking tangan kiri. Telunjuk tangan kanan sampai kelingkingnya. Ini kalau ikut Imam Al-Ghazali, dari telunjuk kanan sampai kelingking, kemudian dari kelingking kiri sampai jempol kanan. Ini Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Namun ibu-ibu yang sudah biasa pakai yang ini, telunjuk kanan sampai kelingking, habis itu jempol, habis sebelah, habis itu baru kelingking sampai jempol, apa juga. Amun kaki gampang, kalau kaki dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Pokoknya yang kaki dari kelingking kanan langsung urutannya, dimulai dari kelingking kanan berakhir di kelingking kiri. Nah, itu kaifiyah atau cara memotong kuku ya. Nah, jadi harinya 3 hari tadi yang disunnahkan, dan juga ingat motongnya diusahakan jangan di dalam rumah. Nabi pernah bertanya kepada setan, jar Nabi, di mana anak-anak setan itu berteduh? Jar setan di bawah kuku manusia yang panjang. Jadi bila ada orang memanjangkan kuku, disitulah anak setan itu berteduh. Makanya bila dipotong di dalam rumah, mewariskan rumah itu akan menjadi panas, gerahan dalam rumah itu ya, ancam panasnya, cepat berkeringatan. Jangan pula menyumbahlah ke rumah tetangga 4 nanti kuku lah. Bila ada orang itu cetok ya, walanya minyak tahu ya, minyak sengaja, minyak kada tahu juga, padakan baik-baik ya, keluar dari mana kan. Dan sunnahnya lagi, ini mana Anda dapat sunnahnya lagi, setelah dipotong kukunya jangan dibuang, kubur. Nah, itu sunnah lagi tuh. Ini banyak sunnahnya ya. Besok hari Ahad, nah besok jangan potong dulu ya. Nah, kalau mau potong hari Senin bisa tuh. Doanya Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Bismillah
wa billah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Tiga aja, bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Hafal lagi kita langsung. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Tak potong. Nah, sekali aja baca doanya. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Nah, mungkin untuk kajian kita malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti lanjut lagi. Wayantiful ibti. Nah, masalah mencukur bulu ketiak. Nah, karena bulu ketiak itu sunahnya dicabut. Ya. Tapi seumur hidup belum suah dicabut, yang coba cabut, tumpat dagingnya. Nah, seumur hidup kalau bisa cabut bulu ketiak, pas habis ngaji ini mau praktekkan cabut. Oh, pokoknya itu. Nah, akhirnya kita insya Allah kita sampaikan kayak apa caranya seumur hidup belum sudah dicabut. Ya, apakah memang harus dicabut? Insya Allah di kajian yang akan datang, mudah-mudahan kita seberataan diberi oleh Allah senantiasa keberkahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa menyebabkan ibadah kita tambah sempurna, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan diberi istiqamah untuk senantiasa bisa menghabiskan sisa umur kita untuk taat dan menuntut ilmunya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita akhiri, mari sama-sama, ini ada jamaah kita yang berhajat, minta doa arwah dan tahlil, kita doakan ya, kita hadiahkan doa dan tahlil ini untuk almarhum 40 hari, untuk almarhumah Hajah Bariyah binti Haji Jafri, dan juga ya kita niatkan untuk seluruh almarhumah, baik orang tua kita, sanak famili, keluarga dekat kita, ataupun yang jauh, guru-guru kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat, tetangga-tetangga kita seberataan. Mudah-mudahan dengan pembacaan tahlil dan doa arwah ini, mereka yang telah mendahului kita mendapatkan ampunan dosa, diangkat oleh Allah derajatnya, dihapus segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin